يا الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang eh, tajwid, ilmu tajwid dasar ya, yang mana kita ambil dari matan Tuhfatul Atfal. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ahkam nun sakinah wa tanwin. Ahkam nun sakinah wa tanwin itu terbagi menjadi empat ya, yaitu ada yang bisa ingat idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab dan ikhfa. Dan idgham itu bagi menjadi dua, idgham bi gunnah pada huruf yanmu, yanun wawu, dan idgham bila gunnah pada huruf lam dan ra. Sedangkan iqlab hanya di satu huruf, yaitu huruf ba. Sedangkan ikhfa di huruf yang 15, yang ada yang hafal nazamnya 15 huruf ikhfa. Syibdathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan wa zalimah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama masuk ke bab yang berikutnya, yaitu al-mim wa nun musyaddadatain. Syekh menyebutkan di dalam nazamnya wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Jadi dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid ya, dan namakanlah kedua huruf tersebut wasami kullan harfa ghunnatin bad. Ya, kedua huruf tersebut kita namakan dengan huruf gunnah. Badah, tampakkanlah gunnah itu. Karena memang eh, kesalahan yang sering terjadi itu tidak menyempurnakan di dalam gunnah. Padahal di huruf gunnah ini itulah kesempatan seorang qari ya yang ingin memperbagus bacaannya bisa menggunakan kesempatan ini untuk dia memperbagus bacaannya itu dengan gunnah. Ya. Apalagi ini ketika ada mim dan nun yang bertasydid. Oh, zoom. Yang ini ya. Oke, kelihatan ya. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Baik, kita akan sama-sama masuk kepada penjelasan yang lebih detail. Walaupun intinya adalah ketika ada nun tasydid dan juga mim tasydid, maka dia dibaca dengan gunnah dan dikatakan dia ditahan ya, eh, kurang lebih ya, eh, dua ketukan. Kurang lebih dua ketukan. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu gunnah? Gunnah secara bahasa dia bermakna
as-saut alladhi yakhruju min aqsal khayshum. Ya. Jadi suara ya yang keluar dari ujung rongga rongga hidung. Sedangkan dalam ilmu tajwid, gunnah didefinisikan dengan sautun ladidun murakkabun fi jismin nuni walau tanwinan wal mim fi jami' ahwali fi jami' ahwalihima. Jadi suara yang indah dan teratur pada huruf nun, termasuk di sini tanwin dan juga mim dalam segala kondisinya. Wa yakhtassu bin nuni wal mim. Jadi gunnah akan disebutkan dikhususkan pada nun dan mim. Sehingga Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan gunakanlah huruf mim kemudian nun yang ditasdidkan dan dinamakan keduanya dengan huruf gunnah dan tambahkanlah. Di dalam bait ini Al-Imam Al-Jamzuri mengisyaratkan bahwasanya di dalam membaca mim dan nun yang bertasydid hendaklah dibaca dengan gunnah yang sempurna. Karena apa? Karena keduanya adalah huruf gunnah. Walaupun gunnah itu ya bukan berarti hanya pada mim dan nun bertasydid saja. Ya, karena dia bertingkat-tingkat dan kita akan mengetahui di maratabil gunnah. Ya, tingkatan gunnah. Dia dibagi menjadi empat. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling sempurna. Dan ini terjadi pada nun dan mim yang ditasdidkan. Tingkatan yang kedua ada hunnah kamilah, hunnah yang sempurna. Ini terjadi pada ikhfa dan al-iqlab. Kemudian di bawahnya ada hunnah naqsah, terjadi pada nun dan mim yang dibaca idhar. Dan yang terakhir, ya hunnah anqas itu terjadi pada nun dan mim, tapi dia berharokat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, sedangkan tentang kadar panjangnya ya, untuk guna akmal atau guna kamilah disesuaikan. Tapi ada yang menyebut dengan dua harokat. Walaupun ditekankan di sana hendaknya dibedakan antara dua harokat pada guna dan dua harokat pada mat asli. Karena memang dalam prakteknya juga kita akan menemukan bahwasanya ketika membaca guna, ketika menahan, ya, itu melebihi daripada dua harokat. Ya, tiga harokat dan segala macamnya tergantung daripada dia cara membaca eh, Al-Quran yang dia bacakan. Baik sebagai contoh, ya ada di kalimat Malikin Nas, ya, ditahan di sana. Kin, ya kan ini kadang lebih daripada dua harokat. Kalau bisa dua harokat, nggak apa-apa. Tapi kalau dilebihkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau matnya tentunya kan dua harokat. Kalau mat tabi'i. Malikin Nas, Aidihin fi kulli ummah fi kulli ummah thumma tabu. Terus kemudian ada permasalahan di dalam nanti kita akan masuk di hukum mim ya. Di hukum mim permasalahan yang lain. Jadi ada latihan ini ya. Amma am jadi tahan.
Dan ini kesalahan yang sering terjadi. Seseorang di dalam baca Al-Quran itu tidak sabar di dalam membaca gundah. Sehingga dibacanya amma 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 mani la am ditahan amma manistaghna wa dhanna annahul firaq minal jinnati wan nas thumma sabila yassarah wa idzan nufusu zuwijat fa inna ma'al usri yusra dan seterusnya. Jadi di dalam baca gunah memang harus bersabar. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya berkenaan dengan ahkam al-mim as-sakinah. Hukum mim sakinah. Syekh menyebutkan tentang ahkam al-mim sakinah ini di dalam bait syairnya, ya. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun lima dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Jadi wal mim intaskun jika mim sukun tadi qabla al-hija terletak sebelum huruf hijaiyah. La alifin layinatin di dhil hija. Kecuali ketika bertemu dengan alif layinah. Alif yang sukun. Lidhil hija. Bagi orang yang berakal. Ahkamuha thalathatun lima dhabat. Jadi kalau ada mim sakinah yang datang sebelum huruf hijaiyah, hukumnya tiga. Ahkamuha thalathatun lima dhabat. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Hukumnya ikhfa, kemudian idgham dan juga idhar. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syaf'iyya lil qurra'i. Yang pertama ikhfa, yaitu ketika huruf ba, ya, yang didahului mim sukun, yang sebelumnya mim sukun, kemudian setelahnya huruf ba, ahli qiraah menyebutnya dengan asyafwi. Jadi ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, wathani idghamun bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Yang kedua adalah idgham, yaitu dengan huruf yang sama, yaitu bertemu dengan mim juga. Ya. Jadi mim sukun ketemu mim, wasami idghaman saghiran ya fata. Kita namakan di sini dengan idgham saghir, idgham kecil. Wathalithu, dan yang ketiga, wathalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Yang ketiga adalah idhar pada huruf yang sisa-sisanya dan dinamakan dengan idhar syafawi. Kemudian Syekh menyebutkan tentang kehati-hatian yang ketika mim itu bertemu dengan huruf yang akan disebutkan di sini. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Berhati-hatilah pada huruf wawu dan huruf fa. Ya. Karena memang ada kesamaran dengan huruf dengan ba. Karena kedekatan fa, nah, wahdar lada wawin, huruf wawu, wa fa dan huruf fa. Karena kedekatan fa dan kesamaan huruf, ya, kesamaan makhraj liqurbiha walittihadi fa'rif, dan kesamaan makhraj pada huruf waw. Jadi huruf fa itu ada kedekatan, sedangkan pada huruf waw ada kesamaan makhraj. Maka fa'rif, kenalilah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi uh, uh, al-mim
Jadi ketika ada mim sakinah saat berada sebelum huruf hijaiyah, tentunya seperti yang disebutkan Syekh ini selain daripada alif layyinah. Maksudnya alif layyinah itu apa? Alif layyinah adalah dia huruf mat. Karena tentunya huruf mat itu tidak mungkin berada setelah sukun ya. Karena huruf mat biasanya sebelumnya didahului huruf huruf hidup. Misalnya alif sebelumnya adalah fathah. Atau ya sebelumnya ada kasrah. Atau waw sebelumnya adalah dhammah. Ketika ada huruf mim sakinah ya, berada sebelum huruf hijaiyah, maka para ulama memberikan tiga hukum. Ahkamuha thalathatun lima dharab. Hukumnya adalah tiga. Jadi ketika mim sakinah berhadapan dengan huruf hijaiyah, selain alif layyinah yang sebutkan tadi, hukumnya tiga. Yang pertama ikhfa. Ikhfa di sini adalah ikhfa syafawi. Kemudian idgham. Terkenalnya dengan idgham mimi. Ya, mim ketemu mim. Kemudian idhar. Idharnya terkenal dengan idhar syafawi. Yang pertama dari ketiga ini ikhfa syafawi. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sami syafiyya lil qurra'i. Yang pertama adalah ikhfa. Ikhfa syafawi. Ketika ada mim sakin ya, mim sukun, ketemu huruf ba yang di depannya, maka bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Dan ikhfa telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dia bermakna satar, bermakna sembunyi, menutupi atau menghalangi. Sedangkan ikhfa secara istilah nutqu biharfin bisifatin bainal idhar wal idhar. Arin anit tasydid ma baqa'il ghunna fil harfil awal. Jadi mengucapkan huruf dengan sifat di antara idhar dan idgham dengan menanggalkan tasydid disertai adanya gunnah yang berasal dari huruf pertama. Gimana cara membaca ikhfa? Khilafnya sama seperti yang ikhfa sebab di sini silapnya sama seperti ketika kita membahas ikhfa yang hurufnya ada 15 di bab nun sakinah ya. Ada yang membacanya dengan eh, memberi furjah, memberi eh, apa namanya? Celah ya. Jadi bibirnya dibikin celah sedikit tanpa ditutup. Tentunya celahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu sedikit. Terus yang kedua, membacanya dengan tidak diberi celah tapi ditutup mulutnya, tetapi tidak ditekan. Jadi merapatkan bibir secara lunak ya, tanpa menekan secara keras ya. Kemudian ditahan ya, supaya menghasilkan gunnah. Ya. Ada yang menyebutkan ditahan dua harokat. Nanti kita akan mengetahui di contoh ya. Baik, ini hampir sama seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya misalnya minhum bisautik. Ya. Kalau yang ada furjahnya, ada celahnya, dia bacanya misalnya di sini tarumihim ya, ada celahnya ya. Saya juga nggak terlalu biasa itu. Tarumihim bihijarah. Kalau dia ditutup, ditutupnya juga tidak terlalu keras. Tarumihim bihijarah wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin lahum bihi ya lahum bihi
Nggak tahu apa apa putus-putus suaranya ya. Beberapa keliruan yang sering terjadi pada ikhwas Safawi dan hukum pada pembaca gunnah secara umumnya ya, itu tidak menyempurnakan gunnah karena mungkin dalam bacanya terlalu buru-buru sehingga gunanya nggak dapat. Ya. Atau dia ketika memberikan celah ya bagi yang mengambil pendapat gurunya yang memberi celah furjah di dalam membaca gunnah terlalu lebar, atau yang mengambil pendapat yang rapat bibirnya terlalu menekan kuat bibirnya tersebut. Dan ini tidak diperkenankan, dan ini yang sering-sering terjadi. Bahkan keterburu-buruan di dalam membaca gunnah yang menyebabkan penggunanya nggak dapat karena memang harus sabar, harus ditahan ya di dalam membaca gunnah supaya bisa sempurna. Kemudian hukum yang kedua di dalam mim sakinah, Al-Imam Jamzuri menyebutkan wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fatah. Yang kedua adalah idgham bimithliha ata, idgham yang dengan semisalnya telah datang, maksudnya mim sukun ketemu mim, mim sukun ketemu mim, dan ini disebut dengan idgham idgham mithlain ya karena mim sama mim idgham mithlain. Tapi di sini Syekh menyebutkan wasami idghaman saghiran, idgham uh, mutamatsilain saghir ya, saghir kecil. Kenapa disebut saghir? Disebutkan oleh Syarih, dia menyebutkan disebut saghir karena proses terjadinya idgham dalam kondisi ini tidak memerlukan perubahan yang besar. Jadi huruf yang pertama mim yang disukunkan dalam keadaan sukun, dan huruf yang kedua mim dalam keadaan berharokat. Jadi sama hurufnya, tinggal dimasukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, mim yang sukun kepada mim yang berharokat. Sehingga apa? Karena dikenal juga dengan idgham mimi. Idgham mimi karena mim ketemu ketemu mim, jadi ketemunya dua dua mim. Kita masuk ke contoh ya. Amrikum mirfaqo, tahan ya. Lahum maghfirah alladhi at'amahum at'amahum ya min ju'in wa amanahum min khauf ya. Kita lihat di sini mim yang sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Di dalam penulisan kita bisa melihat ya di dalam ya mushaf Mujam Malik Fahad. Nggak tahu apakah Quran pojok yang cetakan Indonesia itu seperti itu juga. Dia ditandai dengan meletakkan tasydid pada mim yang kedua. Sementara mim yang pertama itu tidak diberi sukun. Ya, bisa dicek, nanti bisa dicek. Kalau ada yang punya Quran Mujam Malik Fahad, ternyata di sana itu sudah ada hukum-hukum tajwid. Jadi dalam penulisan penulisan Quran. Cuma kadang kita nggak ngeh saja. Ya, dengan seperti ini kita menjadi tahu, oh ketika ada mim pertama tidak ada sukunnya dan mim kedua ada tasydidnya, dan baca oleh dibaca dengan idgham mim lakum ma ma lahum minallah ya, ma lahum minallah. Jadi memang dalam gunnah itu butuh kesabaran dalam membacanya supaya tidak jatuh kepada kesalahan. Hukum yang ketiga adalah idhar syafawi. Syekh menyebutkan
والثالث الإظهار في البقية min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Jika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Dibaca dengan jelas. Ya. Yaitu idhar yang terjadi pada huruf yang keluar dari syafawi, maksudnya adalah bibir. Ya, karena mim itu keluar dari bibir. Mim, mim, am, am. Itu kan keluar dari bibir. Jadi dibaca dengan idhar, dengan jelas. Ya, yang mana kita telah mengemukakan idhar pada bab nun sakin dan tanwin, yaitu ikhrajul harfil mudhari min makhraji bi ghairi gunna zahirah au zaidah. Jadi mengeluarkan huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa ada gunna dan tambahan. Jadi di dalam mengucapkan huruf mim sakinah, ya, ketika bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka harus dibaca dengan jelas tanpa ada tambahan gunna, tanpa menahan seperti yang terjadi pada mim dan ba, tanpa menahan, ya. Tanpa menahan dua harokat, maksudnya sampai keluarnya gunna. Kemudian Syekh memberikan peringatan khusus untuk dua huruf, huruf waw dan huruf fa. Beliau menyebutkan agar berhati-hati, agar tidak menyamarkan huruf mim. Karena apa? Karena waw dan fa ini juga eh, berdekatan dia dengan mim. Maka saya menyebutkan wahdar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Ya. Jangan sampai menyamarkan. Karena kan dia bukan mim dan ba ya. Berarti selainnya adalah idhar. Dan di huruf mim eh, sakinah ketika bertemu dengan waw dan fa harus dibaca idhar juga. Karena masih memberikan peringatan. Karena ada kedekatan makhraj mim dengan fa. Dan juga kesamaan makhraj mim dan waw. Jadi mim sama-sama dari syafatain. Dan waw juga seperti itu. Oleh karenanya berhati-hati. Jangan sampai digunakan. Misalnya, saya menyebutkan misal an'amta, ya. An'amta. Ada mim sakinah ketemu selain mim dan ba, maka dia harus jelas. An'amta. Hum yuqinun. Hum yuqinun. Kaidahum fi alaihim waladhdallin. Jangan dibaca alaihim wa la. Jangan digunakan di situ, tapi diidharkan. Atau jangan dipantulkan alaihim wa alaihim. Dikolkolakan padahal dia bukan huruf kolkolah. Atau dibuat jeda misalnya alaihim walau la, langsung alaihim walau bolin. Dan ini tentunya teori ya. Dalam praktek bagaimana membaca dengan benarnya, maka harus dengan guru yang memahami tajwid. Karena dasar-dasar ini, ya, hukum nun sakinah, hukum mim sakinah, ini adalah eh, tajwid dasar yang berulang-ulang di dalam Al-Quran, itu terulang-ulang terus. Ketika landasannya benar, maka dia akan mendapat kebenaran di dalam membaca eh, yang semisalnya. Karena banyak sekali dalam Al-Quran yang mempunyai hukum seperti ini. Maka penting kita mengetahui teorinya, kemudian dalam prakteknya kita belajar kepada guru yang memang mengetahui tajwid untuk memperhatikan dalam memberikan
gunnah ataupun mengidharkan sesuatu yang harus diidharkan. Kita ambil contoh ya. Mim ketemu mim. Ini adalah ah, idgham mimi ya. Lahum maghfirah am ini apa nih? Ini idhar ya. Mim sukun ketemu selain mim dan ba. Amma yatasaalun. Lah atau ini bisa dikatakan mim musyadadatain ya pada pelajaran yang sebelumnya. Mim musyadadatain yang harus digunakan. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sami gunna wa sami kull harfa gunnatin bada. Tarmihim bihijarah au ya'tiyahum azab. Mim ketemu ain. Fi qulubihim marad. Mim ketemu mim. Ketemu mimi. Fi afwahihim hihim wa qalu. Ya, ini idhar. Wa ma hum bimu'jizin. Ya, mim ketemu ba. Wasabbih bihamdi. 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 Ya, jelas idhar. Wahum fiha khalidun. Falamma ja'ahum bil haqqo am lahum idhar am lahum ilahun ghairullah dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bersama-sama masuk kepada hukum lam al ya. Al dan lamul fi'l. Insyaallah ini kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Intinya ya ikhwas sekalian, untuk gunnah memang butuh kesabaran khusus dalam membacanya agar bisa memberikan haknya dan disitulah para pembaca Al-Quran bisa bermain untuk mengindahkan bacaannya di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menjadikan kita ahli Al-Quran dan memudahkan kita juga dalam membacanya sehingga bisa eh, menjadikan indah bacaan kita sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian kita buka tanya jawab barangkali ada yang tidak dipertanyakan.